Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Juanda Permana. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga, program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 27030250901. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Swasta Bumi Tama Metro KBAS, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan menunjukkan video uji kinerja saya pada kelas 5 materi tata cara ibadah haji dengan pokok bahasan rukun haji. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke, kurang semangat. Yang semangat dong. Semangat pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Tadi malam belajar tidak? Belajar. Oke, berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, hari ini hari apa? Hari Selasa pakai seragam apa? Oke, coba Bapak cek semuanya berdiri. Sudah sesuai dan rapi atau belum? Oke. Nah, itu dasinya dibetulkan. Oke ya. Silakan duduk kembali. Oke, berarti siswa-siswi kelas 5 sekarang sudah memakai seragam yang sesuai dan sudah rapi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta ketua kelas memimpin doa. Ropi, silahkan memimpin doa. Duduk sikap sehat. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, baik, Bapak akan absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, hadir semua ya. Oke, kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar agama Islam ya. Jadi kalian harus semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Ada yang masih ingat hadisnya? Apa bunyi hadisnya? Thalabul ilmi harus muslimin wal muslimatnya. Nah, itu adalah hadisnya ya. Di mana artinya itu adalah menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, kita semua di sini adalah muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Oke. Sebagai wujud cinta terhadap tanah air kita Indonesia, maka mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, semuanya boleh berdiri.
Oke, silakan kalian duduk kembali. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Ya, kesepakatan kelasnya tidak boleh malu-malu ketika mengikuti pembelajaran, apalagi saat ingin bertanya atau menjawab pertanyaan. Dan ketika kalian ingin bertanya atau menjawab pertanyaan, kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu, ya. Paham? Oke. Minggu lalu kita telah membahas sedikit tentang haji. Ya, ada yang masih ingat? Masih? Haji itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Siapa yang masih ingat? Oke, coba Ali. Rukun Islam yang ke-5. Oke, pintar. Berarti masih ingat semua. Nah, untuk materi kita pada hari ini masih berkaitan tentang haji. Ya, masih berkaitan tentang haji. Apa yang akan dibahas pada hari ini? Nah, Bapak akan nampilkan sebuah video. Teman-teman, sedikit lagi lebaran haji nih. Ya, kita berkorban. Kenapa Idul Adha disebut Hari Raya Haji? Hari Raya Idul Adha, yang juga dikenal sebagai Lebaran Haji, jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Hal ini disebabkan oleh penamaan Lebaran Haji yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, ketika umat Islam dari seluruh dunia sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Oke, itu tadi video penjelasan tentang haji, di mana dalam video itu dijelaskan kenapa Lebaran haji itu sama dengan Lebaran Idul Adha, ya. Karena pada saat 9 Zulhijjah, ya, jamaah haji itu sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Nah, wukuf di padang Arafah ini merupakan salah satu dari rukun haji. Nah, Bapak harap setelah kalian mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, Bapak harap kalian nanti bisa menyebutkan apa-apa saja sih yang termasuk ke dalam rukun haji. Nah, dan Bapak juga berharap ketika kalian telah mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian pun bisa menganalisis bagaimana sih orang yang melaksanakan haji apabila tidak mengerjakan salah satu rukun haji. Apa dampak dari haji yang dia lakukan? Ya, nah itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum kita masuki kegiatan inti kita pada hari ini, Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok, ya. Dimana di situ ada kelompok visual, ada kelompok auditori, kinestetik 1 dan kinestetik 2. Ya, dimana kelompok ini adalah hasil dari diagnosis kita kemarin, ya, mengenai minat belajar kalian. Oke. Sebelum masuki kegiatan inti kita, Bapak mau lihat semangat kalian dulu. Coba, tepuk semangat. Oke, Bapak akan menampilkan sebuah video lagi. Hafal tidak dengan lagunya? Pernah mendengar? Pernah. Kita coba sama-sama nyanyikan ya. Oke. Nah, dari video tadi ya ada dijelaskan beberapa kegiatan dalam ibadah haji. Apa diantaranya di situ? Yaitu berkeliling-keliling Ka'bah. Apalagi tadi? Melempar jumrah. Apalagi?
membaca talbiyah, apalagi wukuf di padang Arafah. Nah, dari video tadi dijelaskan ada beberapa yang termasuk ke dalam rukun haji dan ada beberapa lagi itu yang termasuk kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Di sini ya, kita akan bahas mengenai makna dan keutamaan haji. Ya, apa sih haji itu? Nah, ini adalah pengertian haji. Haji adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam ya dengan mengunjungi Ka'bah dan melakukan rangkaian amalan tertentu. Haji hanya bisa dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Nah, dari pengertian ini, siapa yang bisa melakukan ibadah haji? Umat Islam. Jadi haji itu hanya bisa dilakukan oleh umat Islam. Apa yang dilakukan haji ini? Yaitu mengunjungi Ka'bah. Kemudian apalagi? Melakukan serangkaian amalan tertentu. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada maka Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, di sini Bapak ada lembar kerja atau biasa disebut LKPD ya. Nah, di mana nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan tugas sesuai nanti ya, akan mendapatkan tugas di sini. Silahkan kalian pilih tugasnya sesuai dengan minat kalian. Oke, Bapak akan bagikan. Oke, dari LKPD yang sudah Bapak berikan kepada kalian, silahkan kalian tulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Yuk. Setiap anggota kelompok harus punya peran untuk mengerjakan tugasnya. Nanti setiap kelompok ya, setiap kelompok Bapak akan berikan kalian sumber belajarnya ya. Dimana nanti yang visual itu bakal Bapak beri materi ya. Materi nanti di sini kalian bisa baca. Kemudian untuk yang auditori nanti itu Bapak punya sebuah rekaman suara ya. Ada rekaman suara, nanti kalian menulisnya dari rekaman suara ini. Dan untuk yang kinestetik nanti kalian akan melihat video animasi ya dari sini. Oke, kalau ada yang masih bingung terkait tugasnya, silakan ditanyakan. Oke, semuanya kerja kelompok ya, bekerja sama. Oke, sudah selesai semua? Kalau semuanya sudah selesai, Bapak minta setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Oke? Kira-kira siapa duluan yang mau maju? Ayo, kelompok kinestetik 1. Oke, kita dengarkan ya presentasi dari kelompok kinestetik 1. Ya, coba dibacakan hasilnya. Pengertian rukun haji. Haji adalah untuk melakukan serangkaian ibadah wajib bagi umat Islam.
Rukun haji 1. Memakai ihram, niat dan bertalbiyah. 2. Wukuf di Arafah. Oke, itu ya hasil dari kelompok kinestetik 1. Jadi apabila ada salah satu rukun haji yang tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Oke, betul apa salah? Ada yang menanggapi? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Rukun haji. Haji adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di kota Makkah. Haji termasuk rukun Islam yang kelima. Rukun haji yang keenam, ihram niat berhaji. Wukuflah di Arafah, tawaf keliling Ka'bah. Sa'i berlari kecil dari Safa ke Marwah. Tahalul bersyukurlah, kemudian ketika. Oke, bagus sekali ya. Tadi teman kalian dari kelompok auditori mempersembahkan sebuah syair rukun haji. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok auditori. Oke, tadi kalian semua sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya dan semua hasilnya bagus-bagus ya. Nah, sekarang mari kita sama-sama simpulkan untuk pelajaran kita pada hari ini. Oke, rukun haji tadi ada berapa jumlahnya? Ada 6 ya. Dimana yang pertama itu niat untuk memulai haji dengan menggunakan pakaian ihram. Itu disebut apa? Ihram. Ya, jadi ihram itu adalah berniat ya dengan menggunakan pakaian putih yang tidak berjahit. Kemudian berdiam diri di padang Arafah disebut apa tadi? Wukuf. Ya, wukuf itu artinya berdiam diri di padang Arafah. Kemudian mengelilingi Ka'bah. Ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali disebut tawaf. Ya, tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? 7 kali. Kemudian berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tadi disebut apa? Sa'i ya. Kemudian yang kelima yaitu memotong sebagian rambut. Itu disebut apa? Tahalul. Dan yang terakhir yaitu melakukan semua urutan dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi, maka disebut tertib ya. Tertib itu artinya mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 itu secara berurutan, maka itu disebut dengan tertib. Oke. Bapak akan menguji pemahaman kalian terhadap materi kita pada hari ini, yaitu dengan memberikan kuis true or false atau biasa dikenal dengan kuis benar atau salah. Ya, nanti Bapak akan berikan kalian sebuah pertanyaan. Kira-kira benar apa salah pertanyaan tadi? Ya, sebelumnya Bapak akan bagikan kalian dulu kertas ya. Oke, coba perhatikan ke depan. Kuis benar atau salah. Perhatikan peraturannya. Kartu hijau, coba angkat kartu hijaunya. Ya, kartu hijau itu untuk jawaban benar. Kemudian kartu merah, mana kartu merahnya? Coba diangkat kartu merahnya. Kartu merahnya aja. Kartu merah yaitu untuk jawaban salah. Nah, jadi cara
permainannya atau gamenya ini, ketika Bapak tampilkan sebuah pertanyaan, kalau menurut kalian jawaban itu adalah salah, maka kalian harus angkat kartu warna apa? Merah. Ya, warna merah yang kalian angkat. Kemudian apabila jawaban itu menurut kalian benar, maka kalian angkat kartu warna hijau. Paham? Kalau sudah paham, kita coba ya. Kamu siap? Oke, kita tes. Pertanyaan pertama atau soal yang pertama. Rukun haji adalah syarat sahnya ibadah haji yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, soal pertama ini kira-kira jawabannya benar apa salah ya? Coba. 1, 2, 3. Angkat. Hijau semua. Oke, kita lihat ya jawabannya. Ya, jawabannya adalah benar. Pintar ya, berarti kalian sudah paham. Nah, itu dia adalah kuis kita pada hari ini. Jadi, Bapak anggap ya, pembelajaran kali ini kalian semua sudah paham. Oke. Itulah dia pembelajaran kita pada hari ini ya. Selanjutnya jangan lupa kalian belajar lagi di rumah ya. Semoga kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya di mana kita nanti akan membahas tentang larangan-larangan dalam melaksanakan ibadah haji. Ya, kalau tadi rukun adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, maka pertemuan berikutnya adalah larangan yang tidak boleh dikerjakan ketika melaksanakan haji. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tugas kelompoknya tadi dikumpulkan. Yuk.